Oh, lama lah habis ini. Oke. Sudah lihat ini tadi videonya tadi ya. Itu merupakan salah satu dari jenis gangguan makan, gitu ya, eating disorder. Oke, untuk gangguan makan, nah kita harus tahu dulu ya untuk definisinya bahwa gangguan makan itu merupakan gangguan kejiwaan juga ya yang signifikan di mana terjadi pola makan yang abnormal secara terus-menerus atau kelainan kebiasaan makan pada seseorang. Nah, ini munculnya munculnya media massa, industri fashion dan standar kecantikan itu bisa mulai mempengaruhi persepsi tubuh gitu ya sehingga ketika ini muncul tadi ya dari media massa, industri fashion ataupun standar kecantikan itu bisa menyebabkan tingginya kasus dari eating disorder. Nah, dampaknya itu bisa ke kesehatan fisiknya, kemudian emosional, bahkan sampai ke kualitas hidupnya. Ya, kalau sudah uh, kronis. Kemudian kita lanjut saja untuk etiologinya kurang lebih sama ya. Lebihnya ke ini ya, faktor genetik, faktor psikologis, perfeksionisme atau trauma makan. Kemudian ini yang paling penting ini terkait dengan faktor sosial dan lingkungan, di mana sini ya dari media sosial itu menimbulkan suatu standar kecantikan seseorang gitu ya. Nah, kemudian ada pengaruh media tadi, bullying soal berat badan yang tadi kita tonton tadi ya di Instagram, di upload foto-foto dia tadi, kemudian ada yang komen nih dari netizen gitu ya, bullying lah soal berat badannya tadi ya, berat badannya. Hampir tadi kan ada round bentuknya itu tuh bulat gitu ya, hampir hampir menutupi gambar apa namanya? Hampir menutupi seluruh gambarnya gitu ya. Itu bullying banget nih dia ya. Yang tadi di Instagram tadi ya ada disebutkan ada tadi dari netizennya itu komen di Instagram yang ceweknya tadi yang di filmnya itu round gitu ya, round on the poster gitu ya. Itu kan berarti artinya dia bulat bulat banget gitu ya, hampir menutupi seluruh gambar dari Instagramnya. Itu sudah bikin seseorang itu ke-trigger gitu ya. Nah, itu pencetusnya dari gangguan makan. Untuk klasifikasi gangguan makan di sini ada anoreksia nervosa, kemudian ada bulimia nervosa, ada juga yang binge eating disorder. Ya. Dari yang anoreksia nervosa sudah malas makan lagi, tidak langsung makan, kemudian sampai ke binge eating disorder yang memang makan terus gitu ya, makan makan berlebihan. Untuk yang pertama itu terkait dengan anoreksia nervosa. Gitu. Anoreksia nervosa ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi obsesi dengan makanan dan berat badan yang rendah gitu ya.
Jadi obsesi tadi ya, obsesi dengan makanan dan berat badan yang rendah sehingga membatasi makan, bahkan rela kelaparan dan olahraga yang berlebihan. Nah, untuk manifestasi kliniknya, ini tandanya ya, tanda seseorang anoreksia nervosa itu IMP-nya, indeks massa tubuh, atau BMI-nya itu kurang sama dengan 17 kg per meter persegi. Kemudian makan lebih sedikit, kemudian olahraga yang berlebihan, sehingga berat badannya itu makinlah turun. Kemudian kalau pada wanita itu terjadi amenorrea ya, tidak mens pada wanita. Kemudian kalau pada pria itu berkurang libidonya. Oke, itu untuk anoreksia nervosa. Nah ini gambarannya gitu ya. Jadi kurus ceking gitu ya, kurang dari 17 kg per meter persegi dari BMI. Kemudian patogenesis dari anoreksia nervosa itu eh, dari serotonin ya, peningkatan aktivitas serotonin, tapi ini ya 5-HT2A. Nah, kalau pada depresi itu 5-HT1A. Ya, jadi berbeda nanti untuk patogenesis dari anoreksia nervosa. Kemudian untuk anoreksia nervosa itu penurunan produksi dopamin 1 gitu ya. Walaupun memang pada depresi itu juga ada yang menyebutkan bahwa seseorang depresi itu juga terjadi penurunan produksi dopamin. Jadi kalau seseorang yang anoreksia nervosa kemudian terjadi depresi gitu, itu karena adanya faktor di sini penurunan produksi dopamin 1. Ya, sehingga menyebabkan dua hal ini yang menyebabkan anoreksia nervosa. Sehingga kita butuh obat yang memang untuk menurunkan aktivitas serotonin pada reseptor 5-HT2A dan meningkatkan produksi dopamin 1. Kemudian bulimia nervosa. Nah, ini yang tadi di film tadi itu terkena bulimia nervosa. Namanya saja sudah dari bully ya, bulimia nervosa. Kondisi di mana terjadi episode makan yang berlebihan dan diteruskan dengan tindakan yang ekstrim pembersihan untuk mengatasi makan yang berlebihan tersebut. Nah, di sini manifestasi kliniknya antara lain makan berlebihan dan tidak terkendali itu disebut dengan binge. Kemudian nanti ada tandanya purge ya. Kalau purge itu muntah dengan sengaja dan rela menggunakan obat pencahar ataupun juga diuretik. Tadi kan ada di filmnya ada menggunakan obat tadi ya. Nah, untuk supaya cepatlah keluar makanannya itu biar kurus gitu ya. Nah, itu muntah dengan sengaja tadi atau rela menggunakan obat pencahar. Itu disebut dengan purge gitu ya. Jadi untuk bulimia nervosa itu tandanya itu pasiennya itu ada binge, ada purge gitu ya. Jadi ada minimal satu episode dia itu makan makan berlebihan atau tidak terkendali, kemudian habis itu dia muntahkan gitu ya, bulimia nervosa. Berbeda dengan anoreksia. Kalau anoreksia itu sama sekali dia rela kelaparan dan ini tadi ya olahraga yang berlebihan. Gitu. Kemudian untuk gambarannya seperti ini ya. Jadi pasiennya itu dia makan, kemudian nanti dia memuntahkan, gitu ya. Itu bulimia nervosa. Kemudian patogenesis bulimia nervosa itu terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, terjadi penurunan kadar serotonin, dan terjadi fluktuasi kadar dopamin. Nah, jadi ini hampir sama nih dengan depresi gitu ya. Depresi itu kan terjadi penurunan kadar serotonin juga gitu ya. Nah, jadi bisa saling berkaitan. Obat-obatannya juga sama saja gitu ya, SSRI. Terjadi fluktuasi kadar dopamin. Bisa naik saat binge, bisa turun saat purge gitu ya. Kemudian binge eating disorder atau binge eating disorder ya BED itu merupakan kondisi di mana terjadi makan yang berlebihan dalam jumlah yang tidak normal dan merasa tidak bisa rehat makan gitu. Jadi makan terus gitu. Makan terus gitu ya. Jadi harus ada minimal satu episode binge per minggunya. Otomatis berat badannya akan naik karena memang makan terus gitu ya. Oke, ini yang gambaran klinis binge eating disorder. Ya, patogenesisnya itu terjadi peningkatan produksi dopamin dan sensitivitas reseptor dopamin. Itu terjadi binge eating disorder. Untuk pemeriksaan diagnostik gangguan makan itu bisa kita lihat dari pola dan kebiasaan makannya. Kemudian tadi itu ya kalau anoreksia nervosa bagaimana pola dan kebiasaan makannya? Hampir dia jarang mau makan gitu ya. Makan itu buat berat badannya naik gitu sampailah dia kurus gitu ya. Itu dilihat berat badannya. Kemudian untuk yang pasien binge purge ini tadi ya ini ya bulimia nervosa tadi itu terjadi binge sama purge. Tadi ya binge itu merupakan makan habis itu dimuntahkan purge-nya. Itu bisa berat badannya itu bisa antara naik ataupun juga turun gitu ya Kak. Nah, kalau untuk yang binge eating disorder itu jelas nanti naik gitu ya. Jadi
binge eating disorder itu sudah naiknya, kemudian anoreksia ini turun, kemudian yang berada di tengah-tengah itu ada bulimia nervosa, antara bisa naik, bisa juga turunnya. Ya. Tergantung dia seberapa makannya, seberapa banyak juga dia memuntahkannya. Nah, di sini untuk gangguan makan itu jelas saja untuk mengikat indeks massa tubuhnya gitu ya, karena kalau misalkan tidak makan, dia berat badannya kemungkinan akan turun. Kalau misalkan dia makan, kemungkinan berat badannya akan naik. Gitu ya, itu tadi ya. Kalau untuk yang anoreksia nervosa itu kurang dari 17. Berarti kan kurang dari normal. Ini. Ini ya, kalau mild itu dia lebih atau sama dengan 17. Tapi kalau yang moderate itu 16 sampai 16,99. Kemudian ada bulimia nervosa di sini ya. Bulimia nervosa itu tadi ya harus ada minimal satu. Tadi ya ada satu di sini ya. Ada an average of 1 till 3 episodes of inappropriate compensatory behaviors per week-nya. Gitu ya. Jadi harus ada minimal tadi being approach-nya gitu ya dalam per minggunya. Gitu. Kalau itu yang mild, kalau moderate itu 4 sampai 7. Kemudian kalau BED itu dia 1 sampai 3 itu dia makan terus gitu ya. 1 sampai 3 binge eating episode per minggunya. Kalau moderate itu 4 sampai 7 berarti setiap hari nih gitu ya. Setiap hari dia binge eating episode per week. Severe-nya itu setiap hari gitu ya, sepanjang hari, apalagi ekstrim gitu ya. Nah, kemudian penata laksana makannya, nah gangguan makan ini berbeda ya antara yang binge eating, kemudian bulimia nervosa sama anoreksia nervosanya. Oke. Kita lihat dari prinsip terapinya itu di mana ya sama saja dengan gangguan dengan kesehatan jiwa yang lainnya atau penyakit kejiwaan yang lainnya, disarankan intervensi non farmakologi, psikoterapi dengan CBT. Kalau misalkan ini sedang sampai berat gitu tadi ya, intervensi non farmakologi dikombinasikan dengan obat-obatan. Ini yang sama ya dengan kesehatan jiwa yang lainnya atau penyakit kejiwaan yang lainnya. Untuk profil farmakologi gangguan makan ini sebenarnya campur-campur ya, campur-campur. Ini tergantung juga dengan jenis penyakitnya tadi, jenis gangguan makannya. Gitu. Tadi kan ada 3 ya, anorexia nervosa, bulimia nervosa, sama ada binge eating disorder atau BED yang kita sebutnya. Jadi tidak semua obat ini itu pada satu jenis klasifikasi. Tidak semua jenis klasifikasi dari gangguan makan. Jadi hanya gangguan makan tertentu saja, gitu ya. Nah, ini yang pertama antipsikotik. Nah, jadi antipsikotik ini dia merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi skizofrenia sama bipolar, deh, gitu ya. Nah, jadi dia punya eh, efektivitas juga terhadap gangguan makan, gitu ya. Nah, antipsikotik khususnya generasi yang kedua ya, yang atipikal. Dia terbukti efektif dalam pengobatan anoreksia nervosa, tapi masih secara off-label. Ini jika resisten terhadap psikoterapi. Jadi memang psikoterapi itu merupakan terapi lini pertamanya di hampir semua gangguan makan ya. Kemudian contoh obatnya itu ada olanzapin. Kita sudah pelajari ya olanzapin itu dia merupakan generasi kedua dari ini ya antipsikotik atipikal olanzapin gitu ya. Apa efeknya? Sindrom metabolik nih yang kita ingat ya olanzapin itu efek sampingnya itu sindrom metabolik. Dia bisa meningkatkan nafsu makan, bisa meningkatkan berat badan gitu ya. Pada pasien yang anoreksia nervosa, pada pasien yang ceking kalau dibilang ya, nah, yang kurus gitu, yang kurang dari 17 gitu ya. Maka kita perlu obat yang memang mempengaruhi psikotiknya, mempengaruhi pikirannya itu supaya bisa nafsu makannya itu meningkat gitu ya. Nah, itu anoreksia nervosa. Pakai olanzapin. Kenapa? Karena olanzapin ini bekerja dengan cara mengurangi aktivitas dari serotonin yang berlebih sehingga meningkatkan dopamin 1. Nah, kita ketahui tadi patogenesis pada anoreksia nervosa itu terjadi peningkatan aktivitas dari serotonin khususnya tadi ya ada 5-HT2A ya. Kemudian terjadi penurunan dopamin 1. Nah, maka ini olanzapin ini memang cocok digunakan untuk sebagai off labelnya baru ya, belum yang on labelnya itu sebagai obat untuk mengatasi anoreksia nervosa atau mengobati anoreksia nervosanya. Kemudian ada agonis kanabinoid. Nah, ini yang baru ya, yang baru untuk kalian ketahui karena antipsikotik kan sudah kemarin ya.
Nah, ini agonis kanabinoid. Kanabinoid ini merupakan golongan obat yang bekerja meniru efek kanabinoid alami gitu ya. Kanabinoid alami itu ya seperti ini ya, ganja gitu ya. Nah, ganja gitu ya. Itu jadi agonis kanabinoid di otak dengan cara menstimulasi reseptor kanabinoid sehingga nanti bisa berperan dalam pengaturan nafsu makan. Jadi meningkatkan nafsu makan. Jadi di tubuh kita itu tidak hanya ada reseptor muskarinik saja, kemudian reseptor apa lagi? Nikotinik atau reseptor beta 1, beta 2. Ada lagi masih banyak deh reseptor tuh gitu ya. Nah, ini salah satunya kanabinoid. Kalau untuk yang nafsu makan itu CB1. Jadi agonis kanabinoid, jadi eh, dia meniru efek kanabinoid. Jadi dia berikatan dengan reseptor CB1 yang ada di otak kita gitu ya. Kemudian akan meningkatkan nafsu makan. Ini contohnya ada dronabinol sama nadilon. Dapat digunakan pada anoreksia nervosa, namun penelitiannya masih terbatas dan off-label gitu ya. Namun biasanya diindikasikan atau yang on-labelnya itu pada anoreksia akibat HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu kan dia menurun nafsu makannya gitu ya. Atau mual akibat kemoterapi bisa digunakan. Nah, ini hati-hati pada pasien yang memang dia anoreksia nervosa, tapi dia ada penyakit jantung juga gitu ya. Nah, itu tuh hati-hati. Kenapa? Karena kanabinoid ini bisa efek sampingnya takikardi gitu ya. Jadi akan memperparah penyakit jantungnya. Kemudian antidepresan. Antidepresan, nah ini tadi ya, antidepresan itu kan digunakan untuk depresi gitu ya. Bisa juga digunakan untuk mengatasi ini untuk penyakit bulimia nervosa. Tadi kan pada bulimia nervosa itu terjadi di patogenesisnya terjadi penurunan produksi dari serotonin. Maka kita perlu obat yang bisa meningkatkan serotoninnya gitu ya dengan cara nih SSRI. Itu yang lebih banyak penelitiannya untuk binge eating disorder itu fluoxetine gitu ya. Jadi dilaporkan mengurangi frekuensi purge per minggu dan menginduksi penurunan berat badan yang signifikan pada bulimia nervosa. Namun efek sampingnya itu insomnia ataupun juga penurunan libido. Kemudian antikonvulsan. Jadi antikonvulsan itu untuk epilepsi harusnya ya, tapi bisa digunakan off label. Nah, ini pada pasien bulimia nervosa atau BED gitu ya. Karena di sini contoh obatnya ada topiramate karena dia bisa menurunkan berat badan gitu ya, berat badan secara signifikan. Dari sini ada topiramate bekerja memodulasi glutamat dan GABA sehingga terjadi penurunan aktivitas episode ginenya yang makanan berlebihan. Kemudian ada juga psikostimulan. Psikostimulan adalah golongan obat yang bekerja menstimulasi sistem saraf pusat melalui peningkatan dopamin. Ya, kita ketahui bahwa di binge eating disorder itu terjadi penurunan dopamin sehingga kita bisa meningkatkan dopaminnya dengan obat desamfetamin, LDX atau metilpenidat. Ya. Yang saya ketahui kalau di Indonesia adanya itu metilpenidat ya. Saya kurang tahu kalau yang desamfetamin. Tapi kalau di luar negeri ini sudah ada nih, sudah ada gitu ya desamfetamin. Dan biasanya digunakan satu-satunya obat dari BED yang memang sudah approved gitu ya, sudah disetujui oleh FDA. Itu LDX. Kalau yang metilpenidat itu secara off-label pada pasien BED. Nah, kalau pada pasien BED itu kan dia cenderung banyaknya makan ya, banyak makan, maka kita bisa berikan lisdesamfetamin atau metilpenidat untuk menurunkan nafsu makan atau menekan nafsu makannya. Ya. Kemudian antiobesitas merupakan obat yang dapat menurunkan berat badan dengan cara menekan nafsu makan atau sebagai appetite suppressant. Dapat digunakan sebagai alternatif atau tambahan pada pasien bulimia nervosa yang obesitas atau berat badan yang berlebih. Itu bisa digunakan kombinasi pentermin, topiramate, sama naltrexone, bupropion atau liraglutid. Gitu ya. Tapi jarang nih obatnya deh ya, jarang digunakan. Yang digunakan itu biasanya yang topiramate ini, ya topiramate. Kalau bupropion lebih banyaknya ke ini namanya untuk merokok gitu ya, untuk mengatasi kecanduan merokok. Kemudian ada terapi suportifnya. Ini ada terapi suportif. Ini ciproheptadin itu biasanya digunakan pada pasien ini kalau normalnya ya ciproheptadin itu dia merupakan golongan antihistamin generasi ke-1, namun juga bermanfaat untuk anoreksia nervosa, gitu ya. Karena dia bisa meningkatkan nafsu makan.
Biasanya kalau ada anak-anak gitu ya, anak-anak yang tidak nafsu makan biasa bisa ditambahkan di puyernya itu ciprofloxacin deh, ya atau sirup ciprofloxacin. Atau pada lansia yang susah makan gitu ya bisa diresepkan ciprofloxacin. Kemudian ada megestroacetat, ini merupakan ini ya kontrasepsi ya, obat kontrasepsi progestin sintetis yang memiliki efek penambah nafsu makan. Namun penggunaan pada AN masih terbatas karena efek samping hormonalnya. Gitu ya. Kemudian ada Orlistat. Orlistat ini obat yang bekerja menghambat enzim lipase pankreas di saluran cerna sehingga lemak itu tidak diserap. Gitu ya. Tapi namun efek sampingnya ini cukup berat gitu ya, feses berminyak atau steatoria, cocok untuk add-on pada pasien BED gitu ya. Ini saya pernah nih minumnya nih, Dek. Ini pernah saya minumnya Orlistat ini, Dek, untuk menurunkan menurunkan asupan lemaknya. Ya. Ini biasanya kalau dulu ya, ini dulu saya minumnya itu karena terpengaruh teman dulu ya. Aduh, kalau misalkan mau ke kondangan gitu ya, ini kan biasanya makan makan yang berlemak gitu ya, rendang dan segala macamnya, kambing dan segala macam. Wah, ini sebelum sebelum kita makan rendang gitu ya di acara kondangan, minum dulu Orlistat gitu ya supaya nanti lemaknya itu tidak diserap oleh tubuh kita gitu ya. Nah, ini efek sampingnya paling umum yaitu feses berminyak gitu ya. Jadi habis habis makan habis minum obat Orlistat, kemudian makan rendang, nah, habis itu aman-aman baik gitu ya. Enggak gitu ya. Habis itu langsung fesesnya itu akan berminyak gitu ya. Nah, ini sudah saya rasakan. Ini saya sebagai pasiennya gitu ya yang merasakan penggunaan Orlistat ini. Memang memang ampuh sekali untuk mencegah ini ya penyerapan dari lemak ya. Oke. Ini khususnya pada pasien yang obesitas. Oke, saja ya untuk gangguan makan. Oh ya, untuk kasusnya di sini Nona NS 25 tahun. Nah, kalau ada berat badan sama tinggi badan dicari BMI-nya gitu ya. Dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya dengan keluhan sejak 2 bulan terakhir mengalami makan yang berlebihan dan setelahnya memuntahkan makanan secara sengaja gitu ya. Gejala tersebut berlangsung 2 kali per minggu, berarti masih mild ya. Pasien sudah diberikan psikoterapi namun masih belum memberikan respon yang baik. Dokter mendiagnosis pasien mengalami bulimia nervosa dan resepkan amitriptilin 25 mg 2 kali sehari. Ya. Nah, untuk penyelesaian kasusnya di sini karena pasiennya itu makan yang berlebihan, berarti ini binge. Kemudian muntah dengan sengaja itu purge, ya, berarti pasiennya itu mengalami binge purge. Tadi ya, ini merupakan gejala dari bulimia nervosa. Jadi itu BMI-nya, ternyata BMI-nya 35 kg per meter persegi. Ini pasiennya obesitas. Asesmennya pasien mengalami obesitas dan diberikan amitriptilin di mana obat tersebut dapat meningkatkan berat badan. Nah, gitu jadi amitriptilin itu bisa meningkatkan berat badan sehingga akan memperparah obesitasnya gitu ya, makin gemuk dia nanti. Usul amitriptilin tidak diberikan dan sarankan pemberian fluoxetine. Ya, fluoxetine 20 sampai 80 mg per hari per oral yang kita ketahui merupakan tadi ya SSRI yang paling banyak penelitiannya terkait dengan bulimia nervosa. Sarankan tetap melanjutkan psikoterapi walaupun memang diberikan obat juga gitu ya supaya nanti makin baik untuk penyembuhannya. Walaupun memang selanjutnya itu kalau sudah sembuh bakal balik lagi kalau ada triggernya gitu ya. Ini untuk mencegah pasiennya itu komplikasi saja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk gangguan makan jadi cukup simpel tapi obat-obatannya juga ya sama saja gitu ya. Ada obat skizofrenia tadi ya, ada obat skizofrenia antipsikotik, kemudian ada antidepresan, antikonvulsan gitu ya. Jadi masih kalau obat gangguan makan ini satu-satunya yang memang sudah on label itu lisdesamfetamin tadi. Ya, lisdesamfetamin itu obat untuk menurunkan nafsu makan pada pasien binge eating disorder yang makannya itu berlebihan. Itulah yang baru setujui gitu ya, baru on label, setujui oleh FDA. Mungkin seperti itu untuk gangguan makan. Silakan ada yang ditanyakan. Oke, Putri Inainya. Ada sih Pak. Jadi eh, kalau misal ada pasien nih Pak, dia kayak stres berat gitu kan. Di 1 minggu pertama tuh dia ngalamin kayak yang makan mulu gitu. Terus minggu besoknya dia udah lebih mendingan. Tapi
ternyata minggu berikutnya dia stres lagi Pak, tapi dengan Mm, gejala yang beda gitu dia nggak mau makan gitu. Terus kalau makan dikit langsung muntah itu. mm, Kalau untuk pendiagnosisnya tuh gimana ya Pak? Karena kan dia kayak apa mm. eh dua gejala yang berbeda gitu Pak. Dua gejala dari. Dari ansietas itu. Tadi ada yang makan terus sama yang dia nggak mau makan sama sekali. Oke. Sebenarnya kalau untuk dari gejalanya kita ya tadi ya kalau anoreksia nervosa itu memang harus dilihat bahwa berat badannya itu harusnya itu dia kurang dari 17 ya Dek ya. Kurang dari 17. Semisal kalau memang pasiennya itu masih dalam lebih dari 17 itu bisa juga hampir mau ke anoreksia nervosa. Kalau misalkan pasiennya itu memang jarang makan gitu ya. Kemudian yang tadi yang pasiennya itu makan juga nanti ya. Minggu depan itu pasiennya makan berlebihan gitu ya. Atau sebelumnya pasiennya makan berlebihan. Itu juga termasuk ke dalam kemungkinannya akan terjadi gangguan makan juga gitu ya. Nah, namun yang perlu kita ketahui bahwa pasiennya itu berat badannya itu berapa gitu ya. Itu yang pertama kita ketahui gitu ya. Apakah pasiennya itu berat badannya normal atau tidak? Gitu ya. Tidaknya itu naik atau turun gitu ya. Kalau misalkan pasiennya itu normal gitu ya, tapi mengalami dua gejala tersebut gitu ya, itu bisa jadi pasiennya itu terjadi anorexia nervosa dan mini eating disorder. Gitu ya. Nah, namun yang kita perlu perhatikan juga tadi ya, ada penyakit yang namanya bulimia nervosa. Gitu ya. Bulimia nervosa itu dia habis makan terus dimuntahkan lagi. Gitu ya. Apakah pasiennya akan terjadi itu lagi? Kalau misalkan terjadi itu lagi ya kemungkinan pasiennya akan mengalami gangguan makan yang kompleks gitu ya. Jadi bisa terjadi dua, tiga ataupun satu gitu ya. Kalau misalkan memang seperti itu tadi ya. Itu berarti memang dilihat dari gejalanya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ya. Di situ Ada Pak. lagi? Silakan, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita pembahasan kasus yang kemarin ya, yang asma kemarin ya. Tidak ada ya? Oke, kita langsung bahas kasus yang asma kemarin. Oke, Tuan Piu, seorang pekerja konstruksi berusia 30 tahun, dibawa ke IGD Rumah Sakit Honde pada malam hari karena sesak napas yang makin berat. Pasien tersebut memiliki riwayat asma sejak remaja, sering kambuh saat bekerja di tempat berdebu. Keluarga pasien menyampaikan bahwa pasien selalu rutin menggunakan pentolan inhaler saat serangan sesak terjadi. Namun belakangan ini pasien masih merasa sesak. Pasien juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi sejak seminggu lalu dan mendapatkan obat berupa propranolol. Salah satu orang tua pasien juga mempunyai riwayat hipertensi sejak 5 tahun lalu. Pasien sering mengonsumsi kopi setiap hari. Selain itu, pasien pernah dirawat inap dengan diagnosa ISPA pada tanggal 14 bulan 5 2020 di rumah sakit tersebut dan tercatat alergi terhadap amoxicillin. Akhirnya pasien dirawat inap. Gitu ya. Hasil pemeriksaan pusing ginjal di sini normal ya, BUN itu 15, SCR-nya 1, kemudian hasil pemeriksaan fungsi hatinya juga normal. Hasil pemeriksaan fungsi parunya ini di sini terjadi ini ya peningkatan ya. Nah, sini ya, LEP1 76% setelah bronkodilatator. Sebenarnya ini menandakan bahwa pasiennya itu dia memang benar asma itu saja. Oke, kemudian oke, ya, yang pertama itu terkait dengan
Oke, pasiennya ada asma plus hipertensi juga ya. Asma plus hipertensi. Mana obat hipertensi yang diberikan propranolol. Nah, itu ya kalau untuk yang DRP-nya ini propranolol itu bisa menyebabkan pasiennya sesak gitu ya karena propranolol itu dia termasuk golongan obat jantung yang beta 1 beta 2 gitu ya. Nah, selektif gitu ya beta 1 sama beta 2 sehingga ketika pasiennya itu diblok gitu ya beta 2-nya, beta 2 itu kan terdapat di saluran pernapasan ya. Jadi kalau diblok maka akan terjadi bronkokonstriksi atau penyempitan pada bronkusnya sehingga propranolol ini tidak cocok sebagai antihipertensi untuk obat hipertensi sekaligus ini ya tidak tepat pada asma. Kemudian pasien diberikan lisinopril, gitu ya, lisinopril, gitu ya, itu diberikan 1 kali 10 mg per oral. Kemudian ada yang kurang ada ini obatnya. Ada, Pak. Apa kira-kira? Apa kira-kira obatnya yang kurang? Untuk asmanya, Pak. Yes, benar, benar sekali. Untuk asmanya, gitu ya. Nah, kalau asma apa sama terapinya? Apa yang kalian rekomendasikan nanti? ICS formoterol, Pak. Iya, udah lah itu ya. Itu untuk plan ya ICS formoterol. Kemudian pengganti propranolol tab 3 kali 40 mg oral gitu ya untuk pasiennya gitu ya. Apakah nanti akan berkurang atau tidak. Gitu ya. Ini kan sesaknya kan dari propranolol gitu ya. Kemudian kira-kira ada lagi nggak, Dek? Yang kedua itu apa nih kira-kira yang kedua? Tanggal 2 bulan 7 nih. Ceftriaxone, Pak. Iya, ceftriaxone gitu ya. Ini enggak ada nih hasil leukositnya gitu ya. Kok tiba-tiba dikasih ceftriaxone gitu ya. Apakah uh, ada yang kasus seperti ini? Wah, sudah deh gitu ya. Saya tidak bisa bilang rumah sakitnya mana. Nanti kalau misalkan kalian di rumah sakit Jambi gitu ya, nah silakanlah melihat gitu ya pada kenyataannya ini diberikan gitu ya walaupun leukositnya itu normal ya sehingga ini merupakan DRP juga gitu ya. Terus propranololnya juga jangan lupa dicantumkan. Kemudian yang ketiga ada lagi Ada, Pak. apa kira-kira? Dexamethasone, Pak. Dexamethasone kenapa tuh? Dexamethasone itu pengobatan yang tidak diperlukan, Pak. Karena ini Hmm, bukan untuk pengobatan asma sama itu. Oke, kemudian lisinoprilnya Lisinoprilnya menyebabkan batuk, Pak. sehingga diganti apa deh? Air golongan air B, lini kedua, Pak. Oke, aduh, padek lah adik-adik sekalian ini. Sudah padek lah gitu ya. Oke. Jadi seperti itulah ya. Ada lagi yang menemukan interaksinya sudah dicek deh. Sudah, Pak. Oke, aman nggak? Pak, oksigennya itu tetap dikasih ya, Pak. Gimana? Oksigennya dari hari pertama sampai hari terakhir itu tetap dikasih ya, Pak. Soalnya kan dia dikasih Hmm, propanolol. Itu kan bikin dia sesak. Terus kita kasih oksigen tuh bukannya agak salah ya, Pak? Iya, benar. Oksigennya itu memang tidak perlu dikasih gitu ya. Kalau pada pasien asma itu yang kita butuhkan itu cukup ya ICS formoterol saja gitu ya. Kecuali kalau pasiennya PPOK tadi ya, kalau PPOK itu barulah kasih oksigennya. Gitu ya. Benar ya? Oke, ada lagi interaksinya sudah ini ya, sudah aman ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya nanti materinya PPOK ya, PPOK, kemudian nanti habis itu ansietas dan kemudian review materi sama kuis yang sempat tertunda gitu ya, kuis 2 materi epilepsi sama depresi terkait dengan mekanisme obat dan obatnya, supaya nanti kalian sudah pahami ya, sehingga nanti ujiannya itu enggak terlalu berat lah gitu ya. Karena memang yang saya buat ini sesuai dengan saya ulangi terus ya.
Ya CBT apoteker lah gitu ya. Nah, nanti biar kalian tidak kaget nanti pas apotekernya gitu kalian oh sudah oh ini nih soal CBT ya gitu ya. Nggak kaget lagi ya. Oke, penyelesaian kasusnya sudah ini ya, sudah benar ya tadi ya. Ada adik sudah sampaikan, tinggal ditambahkan lagi untuk ini ya literaturnya. Jadi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Dia kalau ujiannya ujiannya ini ya tanggal 8 sampai tanggal sesuai dengan jadwal ini ya UAS ya. Nanti CBT ya ujiannya ya. 40 soal. 40 soal. Soal pilihan ganda semua. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Ini udah mau lanjut undang-undang. Yang kelompok 5 sama kelompok 6 belum siap ya? Belum. Kelompok 5, kelompok 6 siap enggak? Oke, kalau misalkan diam berarti belum siap ya. Atau sudah siap? Belum siap ya. Oke, kita di Sabtu depan lagi ya untuk undang-undangnya kita habiskan nanti biar nanti kalian bisa ada waktu tenang lah ya untuk belajar untuk ujian. Ya, seperti itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti materi saya kirimkan ke PJ-nya. Jangan lupa nanti untuk minggu depan, Kamis depan, itu nanti materinya PPOK saja ya. Jadi dipelajari lagi untuk mekanisme sama farmakologi obatnya, sama penyakitnya yang secara umum saja. Seperti yang prioritas kemarin-kemarin lah ya. Oke, seperti itu ya. Untuk materi kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak. Ya, izin lip ya. Oh, boleh kan?